Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali bertemu di majelis kajian di malam hari ini. Kita akan lanjut membaca karya tulis yang telah ditulis oleh para ulama kita, yang mana kita akan ambil pada pembahasan ini bab ketujuh atau poin yang ketujuh tentang larangan untuk membayangkan, berpikir, melamun tentang zat Allah itu apa. Kadang kita sering nih terpikir nih, mau tidur mikir, siapa yang menciptakan Allah? Atau Allah ini gimana sih sesungguhnya? Tak kala kita melihat sesuatu yang indah, Pak, sering kali kita memuji, subhanallah, masya Allah, ma khalaqta hadza batila. Sungguh maha suci Allah, enggaklah kau ciptakan kecuali ini dengan kebatilan. Atau kita melihat orang yang sangat tampan, atau kita melihat orang yang sangat cantik, di situ mulai pikiran kita langsung tertuju kepada satu zat. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Pasti setiap seorang muslim yang beriman ini akan ada di dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan ada dalam dirinya. Dan ini merupakan murninya iman seorang kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini dalam hatinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kata para sahabat Nabi, kami terkadang terpikir di pikiran kami dan di hati kami tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka sarihul iman. Itulah iman yang paling murni, jemaah. Karena enggak mungkinlah kita tidak memikirkan siapa Allah dengan kita tak kalah melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat danau, Pak. Lihat gunung. Ya, lihat langit. Ya. Bagaimana ciptaan Allah silih berganti yang ada pada diri kita ajalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada tanda kebesaran Allah kalau kalian mampu memikirkannya. Kita berkaca nih. Ya, kita kaca dengan ketampanan kita tadi itu, kita lihat, ih, ganteng kali ya rupanya, kan gitu. Patutlah banyak yang mau maku, kan gitu. Ya kan? Kita kalau berkaca nih sekarang. Setelah kita berkaca, kita mikir, ih, kalau aku ganteng kayak gini, berarti Allah itu ganteng. Kan gitu. Berarti Allah itu lebih lagi dari aku. Nah, ini siapa? Pembahasan kita ini
topik kita malam ini kita akan angkat, boleh enggak kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala? Atau seumpamanya ini terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana upaya dan tips syariat membimbing kita kalau memang ada was-was dari syaitan ini, jemaah? Jadi paham pembahasan kita ini? Baik. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Silakan jemaah kita perhatikan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 190-191 jemaah. Kelas, sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Baik, mana akan aja antum ikut serta membaca Al-Quran di malam hari ini. Baik, silakan dibaca, Bang Dah, Abang Dah, silakan dibaca ya. Tilli ulil albab. Iya. Baik. Ahsan. Ayat 191. Baca, Pak. Fadhol 191. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, adanya siang, pergantiannya hari malam. Kenapa kok malam ini ada? Kenapa kok siang? Lantas pertanyaan kita, kalaulah malam ini tenggelam, matahari ini kemana? Kalaulah matahari ini hilang, bulan itu mana dia? Kalau bulan muncul, matahari kemana? Ini pertanyaan-pertanyaan besar nih coba, ya. Yang sampai sekarang ini masih ada di dalam sanubari kita. Kemana ya matahari itu ya? Kok siang kalau ada dia nampak kita? Menyengat, panas, terasa kali ke kulit kita. Tapi pas dia malam kita cari dia. Woi, matahari mana nih? Kenapa? Layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tak kala dia proses mencari Allah dan Tuhannya, dia cari tuh. Tak kala dia mengatakan melihat matahari, oh ini besar katanya. Ini Tuhanku. Tak kala matahari hilang, katanya, oh ternyata Tuhan ini hilang-hilang katanya. Berarti dia bukan Tuhan. Kemudian malam datang bulan, oh ini Tuhanku katanya. Kemudian tak kala hilangnya bulan, lenyap, oh la uhibbul afilin, aku nggak suka yang hilang. Nah itu seperti itu jemaah ya. Jadi ada memang Allah jadikan kita sebagai manusia ada terkait dalam memikirkan Allah Subhanahu wa taala. La ayatil ulil albab, makanya tanda-tanda itu yang mampu memikirkannya adalah ulil albab. Orang-orang yang Allah kasih anugerah pikiran. Pikirannya masih waras, yang masih mengakui adanya Allah dan adanya Tuhan. Berbeda dengan orang-orang ateis, orang-orang yang nggak mempercayai adanya Allah, ya,
orang-orang komunis, nggak adanya Tuhan katanya. Jadi adanya pergerakan yang ada di dunia ini, ada siang, ada malam, terjadinya hujan, terjadinya panas, silih bergantinya hari. Siapa yang mengadakan? Ya, terjadi sendiri. Iya. Itu dengan faktor alam aja. Jadi nggak ada yang menciptakan ini. Nggak ada lah. Kami binasa, kami hidup ini karena apa? Karena fenomena alam aja, kata mereka. Iya. Padahal Allah jauh hari sudah memberikan kisi-kisi dan tandanya keberadaan dia itu nyata, real, jemaah. Antum kalau lihat orang-orang ateis yang gobloknya orang tuh ya, tak kenapa kok harus divideokan pula ya kan. Berseleweran di Instagram. Kita menengoknya pun ketawa kan. Iya. Baru-baru ini ana lihat ada video dia mengingkari Tuhan nih. Gak adanya Tuhan. Dia ngatakan apa? Dia lagi nyetir di naik mobil nih. Iya. Ada petir nih. Kalaulah Tuhan ini ada katanya, pasti bentar lagi nih petir katanya. Betul petir. Buru katanya. Alhamdulillah nggak kena dia kan. Nggak langsung dia mati di situ. Terdiam dia langsung. Slow dia kan gitu. Tapi memang orang kafir ya. Orang ateis. Kalau sudah datang ayat kepada mereka pun mereka nggak akan beriman jemaah. Ya. Ya, karena hati mereka itu sudah Allah balikkan jemaah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tak kala mereka itu mengingat Allah. Ya, dalam mengingat Allah jemaah. Tak kala Anda mau memikirkan Allah, sebenarnya nggak sulit. Sebenarnya Anda nggak perlu masuk ke ruangan gelap, semedi, ya, cuman tinggal lilin sedikit aja. Ngapain Wak di situ? Aku mau cari Allah dulu. Terus ngapain? Ya aku mau mikirkan Allah. Kenapa? Allah perintahkan nih, allazina yazkurun Allah. Ya nggak mesti seperti itu. Ya, kau kalau ingin tahu siapa Allah, kau kalau ingin tahu keberadaan Allah, kau kalau ingin tahu siapa penciptamu, Allah sudah terangkan. Allah sudah terangkan. Makanya kata para ulama, tak kalau kau ingin mengenal siapa Rabbmu, kenallah dengan dua hal. Dengan dua hal ini kita bisa mengenal Allah. Dan ini sudah diisyaratkan dalam tulisan seorang ulama. Beliau mengatakan apa? Fa iza qila lak bima arafta rabbak. Kalau dikatakan kepadamu, dengan apa kau mengenal Rabbmu? Oh, saya akan mencari Allah 7 hari. 7 hari mencari Tuhan. Dan dapat kau Tuhan kau? 7 hari. Ada filmnya tuh ya. 7 hari ya kan? Seminggu dia mencari Tuhan jemaah. Jauh kali perjalanannya tak kemana-mana kan gitu. Pelosok inilah kadang ya. 7 hari mencari Tuhan judulnya. Padahal Tuhan itu dekat. Allah itu dekat kali jemaah. Nggak perlu kau cari kemana-mana. Dia akan selalu ada jemaah. Carilah Allah dan kenali Allah dengan 2 hal. Kata para ulama. Yang pertama apa? Bi ayatihi al-kauniyah. Carilah Allah dengan ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah adalah ciptaannya. Segala apa yang telah dia ciptakan jemaah. Adanya sungai, adanya danau, adanya langit, adanya gunung, adanya bintang, adanya manusia, adanya jenis-jenis manusia. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya merah, ada yang warna kulitnya putih, ada yang kelaminnya cewek, perempuan. Dan di antara cewek tadi ini ada juga berbeda kelaminnya, ada yang kembar dan ada yang kuning, dan semuanya
itu kau bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kita buka firman Allah di dalam surat Yunus. Perhatikan ayat kauniyah. Karena dengan ayat kauniyah ini kita bisa menumbuhkan keimanan kita kepada Allah. Siapa yang suka naik gunung? Siapa yang suka apa namanya itu? Jalan-jalan. Oh ya. Touring. Suka touring? Touring enak deh kan? Touring mana kita? Woi, hari ini. Oh, ke sungai lah, Ustaz. Main-main, mandi-mandi. Ya. Tengok sungai, berjalannya sungai. Ya. Tengok yang hijau-hijau. Ya. Terbuka pikiran kita, fresh, segar. Habis itu balik lagi ke kota kita, kerja lagi. Ya. Terus berputar hari demi hari. Pas suntuk datang lagi ke sana. Tenang lagi pikiran. Kenapa itu semua? Karena itulah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat 101. Yunus ayat 101. Yunus ayat 101 jemaah. Silakan dibuka firman Allah di dalam surat Yunus. Sudah? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 101. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Baca dulu. Yunus 101. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Perhatikanlah coba. Kok ada hujannya lama, ya. Apalagi kata orang sekarang ini bulan-bulan ber, sedia ember, sedia payung, ya. Kulin zuru maza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Adanya petir terjadi, jemaah. Dan apa yang ada di bumi? Pergerakan yang di bumi lebih dahsyat lagi. Wama tughnil ayatu. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah. Wan nuzuru. Dan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh para rasul. An qaumil la yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman gak bermanfaat itu semua jemaah. Orang komunis, orang ateis, gak paham dia. Ya, gak tahu dia itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya pencipta ini jemaah. Jadi dikisahkan tentang cerita seorang imam bernama Al-Imam Abu Hanifah jemaah. Ini ceritanya Masya Allah, ini seru nih. Berdebat lawan orang-orang ateis dari suku India. Ya. Datang rame-rame menyerang Imam Abu Hanifah. Berdebat ingin mendebatkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu enggak ada, enggak nyata. Allah itu enggak ada. Kalian itu nyembah Tuhan yang enggak ada, kata mereka. Buktikanlah kalau Allah itu ada. Katanya. Enggak ada Allah itu. Allah itu enggak ada. Kami mending kami sembah ada dia. Sementara kalian sholat. Ya, siapa yang kalian sembah? Siapa Allah itu? Enggak ada di hadapan kalian. Imam Abu Hanifah pun diam sejenak mendengarkan ucapan mereka. Udah selesai kalian ngomong. Udah. Gak usah jauh-jauh kita katanya.
Sekarang ini aku akan ceritakan sama kalian, ini sebuah cerita katanya. Coba kalian telaah baik-baik ceritaku ini. Ya. Terus kalian jawab ceritaku ini benar apa enggak. Ya, udah, silakan kau cerita. Ini orang-orang ateis ini antusias sekali nih jemaah nih. Mendengar ceritanya Imam Abu Hanifah. Coba kalian pikir, ada kapal pesiar besar kali. Besar kali kapal pesiarnya. Saking besarnya dia memuat semua bahan pokok, barang-barang di situ. Ya. Kemudian kapal yang sangat besar ini berjalan di tengah-tengah lautan, diombang-ambing lautan yang sangat dahsyat. Kemudian dia berhenti di sebuah dermaga, bongkar muat, kemudian dia jalan lagi, kemudian dia berhenti, kemudian jalan lagi. Tahu kau? Tanpa ada satu nahkoda pun dan tanpa ada satu ABK pun katanya. Ini cerita Imam Abu Hanifah nih. Langsung kata orang-orang itu apa? Oh, ini cerita gila kok nih katanya. Kok cerita apa nih? Hah? Ini dongeng nih. Gak mungkin lah kata mereka. Gak mungkin katanya, gak mungkin. Gak mungkin kapal besar itu jalan sendiri. Siapa? Siapa yang mau percaya kayak gitu? Ada. Kata Imam Abu Hanifah. Setelah mereka ribut, ya udahlah, kalian tuh lebih gila daripada ceritaku katanya. Kalian tuh lebih gila daripada cerita yang telah aku buat nih katanya. Kenapa? Gak mungkin segala struktur alam ini yang maha indah, ya, adanya pergerakan bumi tadi ini, ya, adanya hujan, adanya gersang, kemudian adanya malam, kemudian adanya pagi, adanya matahari dan semua ini tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada Rob. Siapa yang lebih gila? Aku apa kalian? Terdiam. Terdiam. Akhirnya orang-orang ateis tadi ini sebagian mereka beriman. Jadi kalau kita mendebat orang komunis atau orang ateis itu payah pakai Al-Quran jemaah. Ya, kita bacakan, dengarkan dulu firman Allah. Gak nyambung orang tuh. Kok baca apa kan gitu? Orang tuh gak tahu kok baca Al-Quran cemana. Tapi kalau kita berdebat sama orang itu yang pakai logika akal, pakai akal. Pakai akal kita, gunakan akal kita ini. Nih. Arab Badu, orang Arab Badu nih, Arab dusun jemaah. Mendebat orang yang tidak mempercayai adanya Allah, ya. Gampang aja dia mendebatnya jemaah. Gampang kali dia. Ya. Sekarang kau tengok nih, kau lihat nih. Tapak onta menunjukkan ada ontanya kan? Tapak onta menunjukkan ada ontanya. Ini menunjukkan ada pemiliknya. Maka apa mungkin seluas langit dan bumi ini nggak ada pemiliknya? Itu aja seorang Arab Badui yang fitrahnya masih bersih jemaah, ya, mendebat orang ateis itu nggak mampu dia menjawabnya. Al-ba'ratu taduru alal ba'ir. Kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Kan gitu. Makanya jamaah kaum muslimin ikhwati rahimanillah wa iyyakum. Ini yang pertama. Kau tahu Rabbmu itu siapa dengan apa? Dengan ayat kauniyah. Lihatlah segala keindahan alam ini. Lihatlah bagaimana sempurnanya dirimu. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan dirimu. Terjadinya proses penciptaan kita dari setetes mani jemaah, segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian terbentuklah dia. Ya, kemudian dari terbentuk tadi ini kadang dia terpecah belah. Disitulah terjadi yang namanya kembar. Ada yang kembarnya kadang satu warnanya putih, kadang satu warnanya hitam. Yang kembarnya kadang ada yang laki-laki, kadang ada yang perempuan. Dan kembarnya juga kadang ada yang dua-dua perempuan. Nah, itu aja udah bisa kita memikirkan segitu hebatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan inilah aku. Gitu dia. Inilah aku. Perhatikanlah ini. Kau pasti akan tahu siapa aku. Dengan ayat kauniyah jemaah. Jadi nggak usah pusing-pusingkan, kita lihat aja diri kita ini.
betapa indahnya kita, betapa cantiknya kita. Di situ ada kebesaran dan tanda tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah, kita mengenal Allah dengan apa? Ayatus syar'iyyah. Ayat syar'iyyah. Yaitu apa ayat syar'iyyah? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Al-Quran seperti penerang kisi-kisi yang telah menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap Al-Quran, kenapa Allah tutup dengan Azizul Ghafur? Innallaha ghafurur rahim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Betapa banyak nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran. Kalau antum mau hitung itu jamaah, itu hampir lebih dari 100 Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, coba sedikit aja kita mau memperhatikan Al-Quran, kau akan dapatkan kunci jawaban yang selama ini kau cari. Apa yang kau ragukan sekarang? Allah. Kau ingin tahu siapa Allah? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran lengkap. Teksnya, tulisannya, kenalkan siapa sosok Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku, pasti akan kabulkan. Kapan waktu terbaik berdoa? Kapan aku bisa bercakap dengan Allah? Nabi kasih tahu lagi. Kalau kau ingin berjumpa dengan Allah dan berbicara dengan Allah, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Dijelaskan lengkap jemaah. Udah ketemu aja lah. Allah itu di jam itu jemaah. Itu jam terbaik jemaah. Waktu khusus antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kau akan cari Allah Subhanahu wa taala. Di jam-jam semua orang sudah tertidur, hanyut dalam mimpinya. Ya, kau bangun di malam hari menuju keran, mengambil air wudu, seraya kau berdoa kepada Allah, kemudian kau sholat, kau tindihkan tanganmu ke atas. Ini sudah menunjukkan nih kan, fitrah secara tidak langsung. Kenapa kau ke atas? Kenapa kau gak minta ke bawah? Ini menunjukkan bahwasanya fitrahmu itu secara naluri, kau sudah mengakui bahwasanya Allah itu ada di atas langit jemaah. Di sinilah kita meminta kepada Allah. Seakan-akan kita tergambar Allah itu sedang melihatku jemaah. Ini di puncak klimaksnya, tak kala Anda beribadah kepada Allah, kau sudah masuk ke derajat orang-orang yang muhsin jemaah. Ini yang posisi tingkatan Islam atau agama yang paling tinggi. Ihsan jemaah. Apa kata Nabi SAW? Anta budullah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ini bukti jemaah. Kalau Anda sudah masuk ke level ini, ke levelnya para nabi, ke levelnya para rasul, dan ke levelnya orang-orang soleh, mereka itu beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah jemaah. Sebagai contoh jemaah, meskipun Nabi SAW belum pernah melihat Allah secara langsung di dunia ini jemaah. Meskipun Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk melihat wajah Allah, tapi nyatanya Nabi Musa tidak sanggup dan pingsan dan gunung hancur. Tetapi mereka tak kalah beribadah kepada Allah. Kenapa mereka itu mendapatkan kelezatan dalam beribadah, ketenangan, dan tak kalah mereka beribadah itu khusyuk dan lama sekali jemaah. Dan inilah jawaban yang selama ini kita cari jemaah. Karena sesungguhnya mereka sedang bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim jemaah, Nabi SAW pernah sholat nih. Sholat beliau. Kemudian beliau yataqaddam, ke depan. Kemudian yata'akhir, mundur ke belakang. Ini lagi sholat nih.
dalam sholat beliau ini maju kemudian mundur. Tentu hal yang seperti ini jamaah ya menjadi suatu yang aneh menurut para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, setelah sholat nih, ra'aituka yataqaddam wa yata'akhkhar wa maza? Ya Rasulullah, kami lihat kau tadi sholat tuh maju mundur. Apa itu? Kenapa itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tadi aku sholat, katanya. Aku tadi sholat, aku melihat salah satu buah yang ada di surga Jawa. Dan aku pingin ambil. Aku maju, gak sampai ku gapai. Wa ra'aitu nar, aku melihat neraka. Dan aku mundur. Jadi Nabi sholat itu bisa melihat surga dan neraka. Dan kita juga di dalam titik-titik suatu tempat kita bisa merasakan yang seperti ini jamaah. Seakan-akan Allah itu dekat kali jamaah. Allah itu seakan-akan memperhatikan dirimu. Dan cuma antum yang tahu kapan waktunya itu. Karena berbeda-beda jamaah. Berbeda-beda kapan Anda mendapatkan saat momen penting itu berbeda-beda. Bisa jadi tak kala kita lagi di posisi sepi sendiri, kita beribadah kepada Allah, kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Dua tanda ini kalau kita ingin melihat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kauniyah dengan ayat asy-syar'iyyah. Baik. Kemudian bagaimana jikalau memanglah kerinduan tadi ini memuncak jemaah? Jikalaulah memang semua pertanyaan tadi ini sudah menumpuk jadi satu. Setiap hari timbul, sebelum tidur kita memikirkan, siapalah pencipta aku ini? Allah, kita tahu. Kalaulah memang Allah yang menciptakan, lalu Allah ini siapa yang menciptakan? Nah itu kan, timbul lagi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Siapa yang menciptakan aku? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Nggak tahu kan pertanyaannya? Itu butuh jawaban kan? Nah, apa jawaban dari itu? Kalaulah memang Allah, bagaimana wajah dan face-nya? Apakah dia sama seperti kita? Memiliki dua telinga, memiliki dua mata, memiliki hidung, memiliki mulut, memiliki tangan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab jemaah. Belum terjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Maka selimak sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini jemaah. Banyak hadis yang menerangkan kepada kita bagaimana sesungguhnya apa yang telah kita dapatkan dari semua masalah-masalah tadi ini. Taib. Hadis pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah." Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Kalau kita mau mikir, berpikirlah tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat mata jernih. Nggak pakai kacamata kita. Alhamdulillah tangan kita sehat, nggak pincang. Kaki kita juga seperti itu. Mata kita, alhamdulillah semuanya baik. Pendengaran baik. Tafakkaru fi ala'illah. Pikir coba. Nikmat Allah tadi itu coba dipikirkan. Kenapa? Makin banyak Anda memikirkan nikmat Allah, disitulah timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan timbul rasa syukur kita. Ya. Tak kala kita sudah mampu memikirkan nikmat Allah ini, mulailah timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian akan enggak mampu jemaah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan jemaah? Mana lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah kasih semuanya. Nikmat yang sangat besar Allah kasih kepada kita semua.
Tafakkaru fi alaillah. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Wala tatafakkaru fillah. Dan jangan sekali-sekali engkau berpikir tentang zat Allah. Gak ada. Kita diharus untuk memikirkan zat Allah itu gak ada. Daripada kita harus sibuk memikirkan bagaimananya ciptaan Allah, bagaimananya Allah tadi ini, bagaimana bentuk rupanya Allah. Coba kau pikir aja lah dulu nikmat Allah. Coba pikir aja lah dulu. Bagaimana Allah memberikan kita minum. Bagaimana Allah memberikan kita rezeki. Dari yang gak ada menjadi ada. Ya. Dari yang miskin menjadi kaya. Yang jadi jomblo udah punya anak sekarang. Ya. Masya Allah, kalau antum mau memikirkan itu dah. Antum gak ada lagi waktu untuk memikirkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Tafakkaru fi ayatillah. Makanya kalau kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang seperti ini, inilah catanya pencari Tuhan dari ini. Akulah orang-orang yang mencari Tuhan. Ini ada sebuah kisah nyata nih jemaah. Perjalanan saya dari Jogja ke Jakarta. Naik kereta api. Di gerbong ramainya orang, ada seorang tua. Ya. Lagi buat gambar dia. Menggambar asik, dia menggambar. Penasaran saya datangi orang tua tadi. Pak, lagi ngapain Pak? Saya lagi menggambar Allah. Enak nih kan? Awak pun penasaran nih. Sosok bagaimana yang telah dia gambar nih kan gitu. Mana tahu wali kan? Salah satu wali yang turun ke muka bumi ini kan. Tahu dia Allah. Pernah dia jumpa sekali Allah kan gitu. Karena apa? Karena kalau kita mau menggambar Allah, mau mengaplikasikan Allah ke hadapan manusia, otomatis apa? Kau pernah melihat sesuatu tadi kan? Atau ada gambaran yang semisal dengannya kan gitu. Kan gitu kan? Kita kalau mau menerangkan sesuatu ini, misalnya kita bilang sama kawan kita, kau tahu kereta ninja? Tahulah. Pernah aku lihat tuh. Oh udahlah, kan tuh, selesai dah. Kau tahu kereta ninja? Enggak tahu aku. Kurang lebih mirip-mirip kayak Scorpio lah, kan gitu kita bilang kan. Ada. Sesamanya kan ada kan gitu. Sekarang kita katakan, kau tahu Allah? Lain bah pertanyaannya kan gitu kan. Kita pun bingung jawabnya. Ya Allah ya tahu ada Allah kan gitu. Enggak, maksud aku kau tahu Allah enggak kan gitu. Ya cuman aku tahu Allah Pak kan gitu. Aku enggak pernah lihat Allah kok kan gitu. Yang semisalnya aja pun enggak ada kan gitu. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang mirip dengan Allah jemaah. Tua ini ya yang ada di gerbong dia lagi menggambar Allah. Berarti kan dia pernah ketemu Allah kan gitu. Dalam hati kita, oh berarti ini ngeri nih kan gini. Udah pernah ketemu Allah kan dia mau gambar Allah nih. Apa yang wak gambar? Gue bilang, aku gambar Allah. Wah serius lah kita kan. Boleh wak lihat wak? Oh boleh katanya. Saya lihat ternyata yang dia gambar wak besarung, kepalanya botak, jenggotnya panjang. Ya, dia menggambar. Ini Allah katanya. Ini Allah. Anda nengok. Ini Allah, Pak. Masya Allah. Ya kita diam aja lah. Ya. Allah ternyata lebih indah dari itu. Kan gitu. Allah di atas segalanya. Nggak bisa diungkapkan dengan apa-apa aja. Puncak keindahan pun nggak akan bisa menggambarkan. Mala ain ra'at wala uzunun samyat wala ala khataril bashar. Gak pernah terlihat dengan mata, tidak pernah terdengar dengan kuping, tak pernah terbetik dengan hati. Nabi ingin melihat Allah, kata Nabi, tak kala ditanya oleh para sahabat Nabi, hal ra'aita rabbak? Hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau pernah melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arah, cahaya.
yang meliputi Allah. Bagaimana aku bisa melihat? Ya. Bagaimana aku bisa melihat? Dia diliputi cahaya. Kalaulah tabir tadi dibuka, tabir Allah tadi dibuka, lah tarakat, akan terbakar sejauh mata memandang. Tuh, dahsyatnya Allah seperti itu. Tapi ingat jemaah, tak kala Anda tidak pernah melihat Allah di dunia ini, maka Allah jadikan puncak kenikmatan di surga melihat wajah Allah. Itu yang kita harapkan jemaah. Itu yang kita rindukan. Nabi ajarkan kita di dalam sebuah doa yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebuah wujud impian terbesar kita di jannah nanti jemaah. Nabi mengatakan apa? Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazri ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan di dalam melihat wajahmu. Betul-betul nikmat jemaah, lezat kali nanti. Kenikmatan surga hilang seketika itu. Hilang. Ses. Antum dikasih bidadari 100. Antum dikasih semua kenikmatan surga, tak kala dilihat wajah Allah, hilang semuanya. Hilang, otomatis hilang. Kenapa? Hilang karena tadilah kerinduan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, Allah ceritakan Nabi Musa itu jamaah nabi yang paling kuat, ingat ya. Kekuatan dia itu Masya Allah. Dia kalau mukul orang, tumbuh orang, mati dia orangnya. Iya. Meninggal orangnya. Dia pernah mandi, akhirnya mandi, bajunya dibawa lari sama batu. Dikejarlah batu lari. Dapat dia dipukulnya, ditumbuk ini, tuh pecah. Batu tadi jemaah. Nabi Musa itu jemaah. Nah, Nabi Musa berani datang kepada Allah dan minta, aku pingin lihatmu. Aku pingin melihatmu. Lihat nih Nabi Musa nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tarani." Kau enggak bisa melihatku. Udah dikasih tahu Allah, kau enggak bisa melihatku. Tapi kalau kau pengen memang lihat, kau coba lihat tuh gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau memang betul gunung tadi ini tidak bergerak, berarti kau bisa melihatku. Nabi Musa nih dengan kekuatan dan pedenya dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbahu ja'alahu dakka waskharra Musa sa'iqa. Baru sedikit aja hijab Allah dibuka, gunung hancur jemaah. Nabi Musa pingsan. Terbangun Nabi Musa, apa yang pertama sekali diucapkan Nabi Musa? Inni tubtu ilaika. Aku taubat ya Allah. Enggak berani lagi aku minta-minta aku melihat kamu. Aku taubat dah. Wa ana awwalun muslimin. Aku orang yang pertama beriman kepada. Berarti siapapun kita, selagi kau manusia hidup di dunia ini, kau nggak akan bisa langsung melihat Allah dengan matamu telanjang. Jadi misalnya datang orang tercapa lah nanti, aku bisa melihat Allah. Apa yang kita katakan? Gua bisa melihat Allah. Gimana gua bisa Allah? Berarti udah kita bilang nggak mungkin lah gua melihat Allah. Nggak ada itu. Nanti gua mimpi gitu kan. Kalau mimpi mungkin bisa, tapi kalau kita di dunia nyata ini nggak mungkin lah mata kita bisa melihat Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah gambarkan. Nabi Musa juga, masa lebih paten dari Nabi Musa? Kan nggak mungkin kan? Ini jemaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Aisyah jemaah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya'ti ahadukumus syaitan fayaqul man khalaqaka. Syaitan akan datang kepada kalian. Syaitan akan datang kepada kita, bisik-bisik nih, memberikan was-was. Man khalaqaka. Siapa yang menciptakanmu? Dalam batin kita mengatakan ya Allah lah. Fayaqulu Allah, Allah. Fayaqul, lanjut lagi, pertanyaan yang kedua. Faman khalaqallah.
Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Nah ini. Sampai di titik inilah was-was syaitan datang kepada kita. Maka kita katakan apa kata Nabi? Bacalah amantu billah wa rasulihi. Amantu billah. Langsung tuh. Amantu billah. Dah, terputus dah tuh. Jangan kasih poin dia, Bang. Ya. Jangan berkembang dia. Jangan terhanyut kita. 10 hari kita dekam di kamar memikirkan, matikan lampu, hidupkan lilin, memikirkan siapa lah Allah nih kan. Mama manggil dari kamar, balik kamar, nggak keluar kau, nggak makan kau. Aku lagi mikir Allah ini siapa nih kan gitu. Sedih mama kita kan. Jangan, nggak perlu repot-repot. Kalau terpikir kayak gitu, apa yang kita harus lakukan? Amantu billah. Amantu billah. Beriman. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan tips. Bacalah firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian meludah sebanyak 3 kali arah kiri. Kalau datang bisikan itu jemaah, langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hilang itu. Ya. Kemudian tips yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Baca apa? Amantu billah. Yang kedua membaca surat Ikhlas. Yang ketiga meludah ke kiri. Yang keempat, ta'awuz billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Baca itu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz. Karena ini merupakan gangguan syaitan jemaah. Syaitan tuh senang sekali. Iya. Senang sekali berupaya untuk memberikan was-was kepada kita. Dalam kita keadaan sendiri, dalam keadaan memikirkan tadi. Karena apa? Karena kalau kita tidak berminum kepada dari gangguan syaitan akan larut. Syaitan akan membisikkan terus kepada kita. Kemudian yang kelima, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat ketiga. Baca surat ini. Huwal awwal, dia yang pertama. Tidak ada yang sebelum Allah. Dan dia yang paling terakhir. Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal, dia yang pertama, Allah yang pertama. Ya. Yeah. Number 1. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan nomor 1 ini. Al-Ahad. Kenapa itu Allah itu 1 jemaah? Karena tidak ada bilangan sebelum 1. Dan 1 ini pasti dibutuhkan bilangan yang lain. Kan gitu. 2 butuh 1. Ya kan? 3 butuh 1. Ya. Apakah 1 butuh 0? Untuk dia menjadikan 1? Enggak. Allah itu ahad, 1. Dia enggak butuh segalanya, coba. Itulah bilangan 1, coba. Al-ahad, huwal awwal, dia yang pertama. Laisa qablahu syai'. Tidak ada yang sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, Allah itu terakhir. Walaysa ba'dahu syai'. Tidak ada setelahnya itu. Waz zahir wal batin. Allah itu zahir. Walaysa fawqahu syai'. Tidak ada di atas Allah. Wal batin, walaysa dunahu syai'. Tidak ada yang di bawah Allah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah. Jadi
dari pembahasan kita ini jemaah. Sudah terjawablah tentang bagaimana syariat membimbing kepada kita, bagaimana kalaulah ini terjadi, mempertanyakan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu ya tidak perlu kita pertanyakan. Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana nikmat Allah tadi ini jemaah. Karena sesungguhnya nanti kelak pun kita akan mendapatkan jawabannya bagi mereka yang akan Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Kalian nanti akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Antum tahu bulan purnama? Apakah orang yang di Tembung berdesak-desakan dengan orang yang di Medan tak kalah melihat bulan purnama? Apakah orang Medan perlu datang ke Tembung? Apakah orang kilometer 12 harus datang ke sini? Gak perlu kan? Mau dimanapun posisi Anda bisa melihat bulan purnama. Nanti seperti itu juga lah. Mau di tingkat berapapun kita nanti di surga, kau bisa melihat Allah. Gitu dahsyatnya jemaah. Seperti itulah dahsyatnya jemaah. Gak berdesak-desakan kita melihat Allah nanti. Nggak kita macam kita mau pingin lihat siapa idol kita. Datanglah idol nih kan. Udahlah beli tiket mahal-mahal, cuma dapat lihat rambutnya aja kan gitu. Nggak dapat lihat mukanya kan gitu. Masih penasaran, cuma lihat di TV-TV aja. Ini tak kalah kita melihat sosok penciptamu Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dimanapun posisimu nanti, kau dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir pada kajian penutup kali ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah." Barang siapa yang cinta dan kepingin ketemu dengan Allah, ingat Allah juga pingin ketemu dengan dirimu. Wa man kariha, barang siapa yang enggan ketemu dengan Allah, ingat Allah juga malas ketemu kau. Karena kau bukan siapa-siapa. Kau bukan orang yang spesial. Ya, karena nggak ada yang spesial kecuali nasi goreng spesial. Ya, kita ini nggak ada spesial. Ya, kalau kita enggan ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga nggak kepingin ketemu kita. Maka ini kajian kita pada malam hari ini, insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan yang akan saya berikan kepada antum semua. Siapa yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah buku pegangan ini supaya bisa dibaca. Baik. Sudah? Sudah persiapan? Dah. Silakan ditutup media-media yang ada. HP-nya ditutup, bukunya ditutup, semuanya ditutup. Yang boleh berbicara hanya mulut dan tangan bergerak untuk menunjuk dia akan menjawab. Siap? Baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana caranya kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dua hal apa aja? Syar'i. Iya. Dengan dua hal. Ayat kauni, yaitu dengan penciptaan Allah, atau ayat syar'i, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, antum mau pilih mana ini? Dari 3 buku ini. Iya. Tahu aja yang tebal ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Siapa? Pertanyaan kedua. Sebutkan tips kalaulah timbul was-was dari syaitan terkait pertanyaan dalam memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Silakan jawab. Apa yang harus kita lakukan, jemaah? Silakan jawab. Bapak itu. Yang pertama baca Al-Ikhlas.
Yang kedua, yang kedua, yang kedua, apa Pak? Yang kedua, lupa ya Pak. Pertama, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kedua, ikhlas. Ya, tahu. Iya, baca surah Al-Hadid itu ya. Oke Pak, Masya Allah nih, pilih. Terakhir, pertanyaan terakhir ya Pak. Sebutkan kenikmatan yang paling puncak nanti yang Allah berikan kepada ahli surga aja Pak. Lihat wajah Allah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.